Pernah kepikiran nggak, di balik setiap program bantuan sosial yang kita dengar, ada sebuah sistem yang bekerja non-stop? Nah, hari ini kita akan bedah mesin digital yang jadi tulang punggungnya, yang memastikan bantuan itu sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi jawabannya, wah kompleks banget. Gimana caranya sebuah negara memastikan bantuan sosial nggak salah sasaran? Gimana caranya kita tahu bantuan itu beneran sampai ke mereka yang paling butuh? Semuanya itu, akarnya cuma satu, datanya harus benar dulu, titik. Karena tanpa data yang akurat, niat sebaik apapun, ya nggak akan cukup. Oke, kita kenalan dulu ya sama pemain utamanya. Di satu sisi, ada Kementerian Sosial, yang tentunya jadi penanggung jawab kebijakan. Dan di sisi lain, ada senjata andalan mereka, yaitu SIKS-NG. Jadi, 6NG itu apa sih? Ini singkatan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sistem saraf pusat digitalnya Indonesia buat semua data kesejahteraan sosial. Semuanya nyambung ke sini. Dan inilah pintu masuknya. Kelihatannya cuma halaman login biasa kan? Tapi di balik layar ini ada ribuan petugas loh, dari tingkat kabupaten, kota, sampai ke desa, yang setiap hari kerjaannya mastiin setiap angka dan huruf di dalamnya itu valid. Penting banget nih buat kita ngerti proses update data ini bukan sekedar pekerjaan administrasi biasa. Tujuannya itu besar banget, membangun fondasi kepercayaan. Caranya, ya dengan mastiin datanya akurat, selalu disesuaikan sama kondisi terkini, dan yang paling krusial, ngejaga integritas data di seluruh sistem. Kalau mau dibayangin, prosesnya itu mirip kayak kita lagi bikin sensus digital yang super detail. Bener-bener satu persatu keluarga difoto kondisi hidupnya untuk memastikan potret yang kita punya itu nyata dan apa adanya. Nah, semua dimulai dari sini. Seorang operator akan memasukkan nomor kartu keluarga atau NOKK buat nyari satu keluarga spesifik di antara jutaan data di database nasional. Ini adalah langkah pertama yang krusial banget. Supaya gambarannya lengkap dan beneran akurat, para petugas ini bakal nge-update 4 area kunci. Kita sebut aja 4 pilar informasi yang ngebangun cerita hidup sebuah keluarga. Yuk kita lihat satu-satu. Pilar pertama yang paling dasar dari semuanya adalah potret keluarganya itu sendiri. Siapa saja sih orang-orang di dalam rumah itu? Ini adalah titik awal dari segalanya. Di dalam sistem, nah ini dia wujudnya. Namanya tab anggota keluarga. Disinilah operator ngecek satu-satu, dari kepala keluarga sampai anggota yang paling kecil, biar nggak ada yang terlewatkan. Terus, kenapa sih ini penting banget? Soalnya setiap detail ini ada gunanya. Identitas individu buat validasi, tingkat pendidikan buat nyambungin ke program sekolah, status kerja buat mengukur stabilitas pendapatan, sampai kondisi kesehatan pun dicatat untuk bantuan medis. Jadi, tiap data itu benar-benar kayak kepingan puzzle. Sekarang, kita pindah ke pilar kedua, biar gambarannya makin lengkap. Lingkungan tempat tinggal. Karena di mana dan bagaimana sebuah keluarga itu tinggal, itu juga faktor yang sangat krusial. Di sistem, ini adanya di tab keterangan perumahan. Detail kayak rumahnya milik, sendiri, atau sewa, dindingnya terbuat dari apa, sampai akses air bersihnya gimana, semuanya dicatat di sini untuk menilai kondisi hidup mereka secara objektif. Lanjut, pilar ketiga, sumber daya ekonomi. Nah, ini lebih dari sekedar pendapatan bulanan ya. Ini juga ngomongin soal aset yang mereka punya, yang bisa ngasih gambaran lebih luas soal stabilitas finansial mereka. Nah, semua itu masuknya tetap kepemilikan aset. Punya kendaraan nggak? Punya ternak? Atau mungkin tabungan? Semuanya dicatat, biar kita punya pemahaman yang lebih dalam lagi soal kesejahteraan ekonomi mereka. Dan pilar terakhir, ini nih yang penting banget buat mastiin data di komputer sama dengan kenyataan di lapangan. Kita sebut saja memverifikasi kebenaran. Disinilah teknologi unjuk gigi. Lewat tab foto dan geotag, petugas bisa langsung unggah foto rumah keluarga tersebut dan menandai lokasi persisnya di peta. Ini jadi bukti visual yang nggak bisa dibantah. Tentu aja, yang namanya hidup kan nggak ada yang statis. Orang bisa pindah rumah, menikah, atau berpisah dari keluarga asalnya. Terus, gimana sistem canggih ini ngatasin dinamika kehidupan nyata yang seperti ini? Nah, disinilah pinternya sistem ini kelihatan. Yaitu dirancang buat adaptasi. Jadi misalnya nih, ada satu anggota keluarga yang pindah dan bikin kartu keluarga baru, operator tinggal catat aja perubahannya, menghubungkan data yang lama dengan data yang baru. Fleksibel banget. Begitu semua pilar data tadi diupdate dan diverifikasi, tinggal satu klik submit. Semua informasi baru langsung terkirim. Notifikasi berhasil yang muncul itu bukan sekedar pesan teknis loh. Itu adalah konfirmasi bahwa cerita terbaru dari sebuah keluarga telah didengar dan dicatat oleh negara.
Jadi hasil akhir dari semua proses yang teliti ini apa? Ya ini dia, data yang bisa kita andalkan. Data yang akurat karena mencerminkan realita, relevan karena selalu diperbarui, punya integritas sehingga bisa dipercaya, dan tentunya konsisten di seluruh sistem. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Di dunia yang serba digital seperti sekarang, jangan-jangan alat paling ampuh untuk mewujudkan keadilan sosial itu bukanlah hukum yang rumit, melainkan sebuah database yang akurat, sesuatu untuk kita pikirkan.